Kemudian nama Pak Camatnya juga huruf depannya aja atau capital each word-nya huruf besar kecil maksudnya gitu, tidak huruf besar semuanya. Ngoten nggih? Sehingga nanti kalau jenengan pakai string yang ada di Sri Kandi ketika muncul namanya sudah sesuai. Kalau tidak diedit melalui akun admin Bapak Ibu semuanya, kemudian jenengan memakai string atau rumus itu pasti yang muncul keliru. Oke? Meskipun sudah pakai Sri Kandi, aku sudah gawe Sri Kandi pasti betul. Tidak seperti itu, tapi karena kalau belum disesuaikan berarti ya nanti masih belum sesuai dengan tata naskah. Ngoten nggih? Berikutnya, kemudian format naskah pelimpahan wewenang penandatanganan misalkan AN, UB, PLT dan PLH. Nah, Bapak Ibu semuanya, penulisan AN, PLT itu yang betul seperti di yang tertera di sana. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang heran, kalau saya nulis PLT kok tiba-tiba itu PLT-nya itu lurus masuk nggih. PLT itu lurus dengan barcode-nya dengan namanya. Solusinya bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ketika ada jabatan yang tidak definitif, PLT, PLH atau tak atas nama, maka Bapak Ibu menggunakan penulisan manual pada naskah dinasnya. Jangan pakai string. Karena misalkan PLT ini jenengan pakai rumus ini Bapak Ibu semuanya, kemudian di admin jabatan ini adalah jabatan PLT, kemudian jenengan pakai string atau rumus, maka nanti ketika ditandatangani yang muncul PLT-nya ini akan lurus. Jadi PLT-nya nggak keluar kayak gitu loh Bapak Ibu, tapi PLT-nya lurus dengan barcode yang paling kiri. Nah, itu justru yang tidak sesuai dengan tata naskah. Solusinya ngaten ya Bapak Ibu semuanya, kalau ada misalkan AN, PLT itu ditulis manual. Di template Sri Kandi, teman-teman itu sudah membuatkan Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan melihat, coba nanti kalau sudah ini dibuka Sri Kandinya ya Bapak Ibu semuanya, pada menu tata naskah, menu template, coba jenengan download misalkan surat dinas atau sejenisnya, pokoknya surat dinas atau naskah dinas yang lain. Itu teman-teman pasti di atas itu kasih titik-titik Bapak Ibu, titik. Kebanyakan mengartikan itu dikira untuk nulis Blitar, tanggal sekian. Bukan ya Bapak Ibu semuanya, itu untuk mengakomodir kalau jenengan pakai AN, jadi titik-titik, kalau jenengan nulis manual itu pakai titik-titiknya itu yang diisi. Ngoten maksudnya seperti itu. Sehingga jenengan tidak perlu repot bikin lagi, noto-noto atau nyeting lagi. Ya, kemudian untuk seperti itu ya, contohnya untuk penulisan yang pelimpahan wewenang. Berikutnya Mbak Dia. Kemudian penulisan nomor halaman Bapak Ibu semuanya, beberapa kami temui ini Bapak Ibu semuanya lupa untuk memasukkan nomor halaman Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau naskah dinas itu terdiri dari lebih dari satu halaman, maka praktis halaman kedua ini pasti ada nomor halamannya. Halaman pertama yang ada kopnya ini pasti tidak ada nomornya ya Bapak Ibu semuanya, dan itu dianggap halaman 1. Halaman di bawahnya otomatis akan muncul halaman 2 seperti ini kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan template di Sri Kandi. Kalau jenengan download template dari Sri Kandi pasti akan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau jenengan buat sendiri, ya kalau bisa nyeting tidak apa-apa, tapi kalau kayak saya yang kadang-kadang susah gitu ya caranya nomor siji gak ketok tapi nomor loro muncul nomor loro itu ya boleh sih disetting sendiri, cuma kalau di Sri Kandi sampun tersedia Bapak Ibu semuanya, jadi nggak perlu susah-susah lagi bikin nomor halaman. Mungkin itu sepele Bapak Ibu semuanya, tapi ingat bahwa apa yang kita tuliskan di sini ini adalah yang sesuai dengan Perbup Tata Naskah yang saat ini berlaku di pemerintah Kabupaten Blitar. Ngaten nggih? Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya, aspek penggunaan arsip kebanyakan ya, penyajian arsip aktif yang masih banyak kemarin adalah yang belum itu pengguna eksternal ya. Yang dimaksud pengguna eksternal di sini adalah masyarakat, penegak hukum dan pengawas eksternal, misalkan BPK, mungkin APH dan seterusnya Bapak Ibu semuanya, atau masyarakat. Kalau misalkan arsip jenengan yang jenengan cantumkan ini masih dipinjam oleh misalkan inspektorat, DPMPTSP untuk evaluasi, inspektorat untuk dan seterusnya, ini masih kita golongkan sebagai pengguna internal karena dia merupakan anggota kita atau masih dalam lingkup internal pemerintah Kabupaten Blitar. Yang eksternal kita maksudkan dalam pengawasan ini adalah seperti ini. Kebanyakan Bapak Ibu semuanya sudah bikin, tapi yang internal saja, tapi yang eksternal kemarin belum Bapak Ibu semuanya. Nah, solusinya gimana? Karena saya lihat di uploadan itu Bapak Ibu semuanya, kita itu hanya mengupload formulir peminjaman itu 1 kali Bapak Ibu semuanya. Tapi ternyata di situ muncul untuk internal dan eksternal. Maka next berikutnya solusinya adalah dibuat 2 formulir internal dan eksternal. Kemudian artinya ya formulir yang sudah ada Bapak Ibu semuanya kok dibuat toh? Apa dibuat?
Artinya dua formulir itu di scan atau difoto dijadikan satu file, uploadnya sekali, sehingga ketika membuka satu file kita sudah dapat internal dan eksternal. Nonton nggih? Yang untuk formulir peminjaman. Mungkin Mbak ini, ya. Sebenarnya saya masih mau melihat Mbak ini sejam lagi nggak apa-apa, iya. Senang aja. Tapi, sudah habis waktunya. Tapi masih ada beberapa menit lagi gitu ini. Oke, siap. 10 menit lagi Mas Ari. Iya. Berikutnya, next. Ini aspek pemeliharaan arsip. Nah, kebanyakan Bapak Ibu semuanya seperti yang saya sampaikan menjenengan belum memberkaskan sampai dengan mengisikan naskah dinas dimasukkan, masih bikin nama berkasnya saja. Kalau kita lihat di sini, ini saya contohkan BPBD. Kalau kita lihat laporan daftar berkas arsip aktif, laporan isi berkas ya Bapak Ibu semuanya, jenengan bisa lihat di kolom jumlah item itu ada 22, 11, 19 dan seterusnya. Ini artinya jumlah naskah dinas yang telah diberkaskan atau dimasukkan dalam nama berkas tersebut. Kalau kebanyakan Bapak Ibu semuanya ketika bikin nama berkasnya saja, maka kita bisa mengidentifikasi jumlah itemnya itu 0 semuanya Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan sudah bikin nama berkasnya bagus banyak, tapi ketika kita lihat jumlah itemnya itu 0, maka ya kita tidak anggap sebagai daftar arsip aktif. Ya Bapak Ibu semuanya, ya. Ingat kalau bikin nama berkas ada item yang dimasukkan. Berikutnya, ya kalau ini untuk arsip vital seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu semuanya, daftar arsip vital itu nanti ada di perbuk. Di perbuknya apa nanti saya sampaikan di belakang, ada linknya. Next Mbak Dea, untuk aspek penyusutan arsip, ini pemindahan arsip inaktif deh dari unit kearsipan ke unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi Bapak Ibu semuanya seperti yang saya sampaikan, saat arsip itu aktif maka arsip disimpan di unit pengolah masing-masing atau bidang masing-masing. Ketika masa aktifnya habis, dia dipindahkan ke unit kearsipan atau sekretariat atau TU Bapak Ibu semuanya. Jadi yang menyimpan arsip inaktif itu adalah TU atau sekretariat atau bagian umum. Nah, arsip inaktif ketika dipindahkan dari unit pengolah atau bidang ke unit kearsipan atau di bagian umum, ini harus ada berita acaranya dan ada lampiran daftar berkasnya. Jadi tidak kemudian memindahkan arsip ke sekretariat itu pokoknya diurusi arsip bak umum tak pindah dalam bentuk kardus Cisamsu, itu nggak boleh Bapak Ibu semuanya, ya. Harus sudah diberkaskan dan ada daftar berkasnya. Berikutnya, kemudian untuk aspek penyusutan seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu semuanya, untuk penyusutan arsip setiap tahun diskusi selalu melaksanakan penyusutan arsip dinamis terpadu atau pemanis madu. Maka sebelum melaksanakan pengawasan kearsipan, maka perangkat daerah diharapkan mengikuti kegiatan tersebut agar memiliki seluruh dokumen pemusnahan arsip. Saat kami menyurati Bapak Ibu semuanya woro-woro bahwa kami akan melakukan penyusutan arsip berbarengan Bapak Ibu semuanya, yaitu pemusnahan dan penyerahan, Bapak Ibu jangan kemudian sudah aku ikut penyerahan saja, sudah aku ikut pemusnahan saja, tapi usahakan Bapak Ibu melakukan dua-duanya Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kami sampaikan juga bahwa untuk kuantitas atau jumlah berkas belum kita nilai sampai saat ini. Jadi meskipun sedikit asalkan sudah diberkaskan dengan betul, kalau deklasifikasinya betul, masa simpannya memang sudah habis dan tidak bernilai guna kesejarahan, Bapak Ibu boleh mengajukan pemusnahan arsip. Tapi kalau masa retensinya sudah habis, kemudian punya nilai guna kesejarahan, misalkan surat keputusan dan seterusnya, yang bersifat permanen dan disimpan selamanya, Bapak Ibu bisa mengajukan penyerahan arsip ke LKD. Ngerti Bapak Ibu semuanya, nggih? Intinya usahakan dua-duanya dilakukan, penyerahan maupun pemusnahan. Berikutnya, aspek sumber daya manusia itu tadi yang saya sampaikan di depan, mencantumkan atau mengusahakan jadi agar jabatan arsiparis ini diusulkan di peta jabatan Bapak Ibu semuanya. Harapannya nanti kalau sudah ada di peta jabatan itu nanti bisa diusulkan formasinya Bapak Ibu semuanya, nggih. Kalau formasinya diusulkan berarti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan melalui rekrutmen mungkin CPNS, P3K dan seterusnya. Atau kalau memang belum bisa dilakukan, jangan lupa dibuatkan surat perintah terhadap personil yang ditugaskan untuk mengelola arsip pada perangkat daerah Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, setiap tahun awal tahun ketika Bapak Ibu semuanya mungkin membuat SKPA tentang PPTK dan seterusnya, jangan dilupakan pengelola arsip, ya. Pengelola arsip juga dibuatkan surat perintah sebagai pengelola arsip pada perangkat daerah masing-masing. Terbukti Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang 10 besar di depan tadi, ada juga yang belum punya arsiparis, contohnya misalkan Kecamatan Melingi, belum ada arsiparis kan Bu, di sana belum ada. Mungkin mana tadi Dinsos belum ada, betul
belum ada. Tapi ternyata teman-teman bisa juga 10 besar. Artinya meskipun tidak punya arsiparis Bapak Ibu jangan ya istilahnya berkecil hati, karena pengelola arsip ternyata juga bisa mengelola arsip dengan baik. Berikutnya aspek sarpras kearsipan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang belum memiliki sarpras kearsipan yang sesuai dengan regulasi jangan lupa kemudian menganggarkan untuk belanja sarpras kearsipan Bapak Ibu semuanya. Kalau mau belanja sarpras kearsipan Bapak Ibu semuanya di SIPD kami sudah usulkan SSH untuk masing-masing sarpras kearsipan. Jadi kan kalau mau belanja klik di SIPD itu box arsip ada, map folder ada, map gantung ada, filing kabinet wonten, rak arsip juga ada. Jadi sudah kita usulkan kepada BPKAD untuk dimasukkan ke dalam perbuk SSH maupun SBU. Bahkan ketika Bapak Ibu barangkali pengen noto arsip tapi tidak punya kapabilitas atau kemampuan, mungkin waktunya juga tidak mumpuni dan seterusnya, SDM-nya nggak ada, boleh juga memakai jasa pengelola arsip dari pihak ketiga, itu boleh. Sudah kita sediakan juga pada SBU di SIPD. Jadi tinggal klik mawon, kalau punya uang ya tinggal klik itu aja. Kalau sekiranya tidak ada dananya, mau diolah sendiri juga sarprasnya sudah kita sediakan untuk belanja sendiri. Ini gambarnya, oh belum muncul semua ya. Ini map folder, map gantung, box arsip, filing kabinet, jangan lupa dibelanjakan Bapak Ibu semuanya, nggih. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau filing kabinet itu bedanya dengan box arsip apa Bapak Ibu semuanya? Tolong saya diberi informasi, angkat tangan yang bisa nanti saya beri door prize. Ada hadiahnya. Oh Mbak Vina yang mau ikut. Mbak Vina yang magang dari Polinema ya enggak boleh no. Bapak Ibu bisa? Saya dibantu, arsiparis mungkin. Bedanya Bapak Ibu menyimpan arsip di filing kabinet dan di rak arsip itu apa Bapak Ibu semuanya? Masih ingat? Saya bisa dibantu? Mbak Tias kayaknya? Iya? Maksudnya kan sama-sama arsip ya Mbak Tias? Kenapa kok ada yang disimpan di filing kabinet, ada yang disimpan di box di rak? Oh ya, Mbak Tias dulu, coba Mbak Tias dulu. Ya, saya ke belakang. Oke. Ini biar nggak ngantuk. Oh ternyata masih di belakang Mbak Tias nggak ngantuk ya? Mas Atifnya mungkin Mbak. Ya. Mana Mas Atifnya? Mas Atifnya bisa dilihat nonton. Hampir ini sudah menyebut aktif, ini saya sudah deg-deg, hampir benar soalnya. Tapi kurang betul, kurang tepat. Sebelahnya mungkin di kabinet itu arsip aktif, yang di box arsip inaktif. nah ini loh Mbak Tias, tepuk tangan. Dari mana Pak? Kecamatan Utenawu. Betul loh Bapak Ibu semuanya, itu bedanya nggih. Nanti dapat door prize dari saya 1 ekor sapi dalam bentuk saset berjudul Masako. Betul Pak, saya sudah siapkan itu loh. Sudah saya bungkus rapi di sana nggih. Iya, bedanya memang kalau di filing kabinet itu aktif, kalau sudah di rak itu inaktif Bapak Ibu semuanya nggih. Pasti yang lainnya sebenarnya sudah tahu juga, cuma lupa ya, atau malu mungkin ya. Malu kalau dapat door prize, Pak Didik malu kalau dapat door prize ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Tias dan rekan kami dari Kecamatan Utenawu. Next. Kemudian untuk aspek pendanaan kearsipan seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwa kita belum melihat besarnya belanja Bapak Ibu semuanya, tapi yang penting jenengan belanja Bapak Ibu semuanya, karena kita memang pada saat audit nanti jenengan kita minta untuk upload RKA dan DPA-nya. Kalau jenengan, oh ya sudah Pak Didi, Kecamatan Katimbangan, oh tahun ini sudah, aman berarti untuk gitu ya Pak, ya betul, itu sarana kearsipan semua. Jadi belum melihat apakah itu berapa, belum banyak-banyakan gitu maksudnya Bapak Ibu. Pokoknya ada jenengan belanja, kita anggap jenengan sudah melakukan belanja kearsipan, gitu ya. Next. Nah Bapak Ibu semuanya, langkah dalam menindaklanjuti laporan audit kearsipan atau LAKI, jenengan nanti setelah menerima LAKI, yang pertama Bapak Ibu semuanya, jenengan pelajari lampiran pada naskah audit, naskah dinas yang berisi ringkasan laporan audit kearsipan. Dan peresani ringkasannya Bapak Ibu semuanya, nanti di sana ada ringkasan. Kemudian lihat aspek mana yang belum dilakukan. Di situ ada rekomendasinya Bapak Ibu semuanya, sudah melakukan, belum melakukan. Yang belum ini jenengan peresani, itu yang perlu Bapak Ibu benahi. Yang belum ya.
Kemudian detail hasil audit dapat dilihat pada uraian hasil pengawasan kearsipan, kemudian lakukan perbaikan pada aspek yang dinyatakan belum dilakukan. Yang belum-belum inilah yang jenengan PR jenengan Bapak Ibu semuanya pada audit pengawasan berikutnya. Nah yang sudah bukan berarti tahun berikutnya tidak jenengan upload, tapi yang sudah itu sebagai acuan jenengan. Oh kalau ini dinyatakan sudah, tahun depan berarti seperti itu caranya mengerjakan, berarti sudah betul. Nah yang belum ini yang perlu diperbaiki. Next. Nah ini strateginya nanti Bapak Ibu semuanya tahun depan tahun depan kalau kita melaksanakan audit pengawasan kearsipan lagi, yang pertama Bapak Ibu silahkan mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan sebelum audit dilakukan. PKPKT itu Bapak Ibu mohon berkenan hadir, yang berkompeten yang akan mengerjakan nanti yang dihadirkan. Jangan kemudian ya kalau memang tidak terpaksa sekali Bapak Ibu semuanya jangan diwakilkan. Nanti kalau diwakilkan, kalau yang mewakili ini tidak memberikan informasi, transfer informasi yang betul, nanti informasinya nggak nyampe Bapak Ibu semuanya. Kemudian kedua, penyiapan bukti dukung sesuai petunjuk teknis yang diberikan secara detail dan dipilih bukti dukung yang sesuai dengan regulasi. Kalau kita minta surat dinas Bapak Ibu semuanya, saya yakin dalam setahun itu jenengan membuat surat dinas banyak sekali, naskah dinas, undangan banyak sekali. Kalau kita minta upload satu Bapak Ibu semuanya, tolong Bapak Ibu agak jeli, dicarikan yang paling betul, yang paling sesuai dengan tata naskah. Ini mumpung apa Bapak Ibu semuanya? Mumpung kita masih melakukan audit ini melalui aplikasi, sehingga saya hanya melihat bukti dukung yang Bapak Ibu upload. Coba bayangkan kalau saya sowan langsung ke Bapak Ibu semuanya, kemudian surprise gitu saya buka masing-masing naskah dinasnya, itu mungkin akan lebih ini lagi Bapak, sebenarnya mungkin lebih akurat.